Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Syafiq Hasyim yang judul Habib Bisa Salah. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Beberapa waktu yang lalu, sebuah peristiwa yang menyesakkan dada terjadi masih dalam hitungan bulan suci Ramadan, di mana seorang habib marah dan tersinggung karena diperingatkan oleh seorang petugas agar mematuhi PSBB dalam berkendaraan mobil. Oke, sebelumnya saya bahas dulu tentang ini ya. Belum kita biar agar tidak salah paham akan masalah ini. Karena Karena orang-orang seperti Syafiq Hasyim ini suka memutarbalikkan fakta, gitu guys. Dia suka menyampaikan sesuatu itu tidak benar dengan apa adanya. Gini, ya, logika sederhana. Habib itu di dalam mobil itu dia bersama dengan keluarganya, ya, bersama dengan keluarganya. Nah, aturan PSBB ini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Di rumah kan mereka sudah bersama-sama sebagai suatu keluarga. Lalu di dalam mobil mereka juga sebagai satu keluarga gitu. Nggak ada masalah di situ kan. Tapi kenapa malah disuruh pulang gitu guys? Disuruh balik arah. Kalau itu melanggar naik mobil naik satu mobil rame-rame gitu, ya kan? Nggak mengikuti aturan PSBB dalam mobil gitu guys. Padahal itu mobil kan satu keluarga isinya gitu loh. Makanya si Habib nggak terima karena ini aturannya nggak masuk akal. Bukan Habib yang salah, memang aturannya nggak masuk akal. Lalu sang Habib itu menasihati berusaha untuk menghindar dari aturan yang tidak masuk akal itu. Nah, para petugas kan sabar nih. Ada satu oknum ya yang tidak sabaran, lalu dia melakukan provokasi gitu. Nah, Habib karena dia punya kemuliaan, dia tentu harus membela dirinya dan keluarganya. Karena ini yang omong seperti ini udah kurang ajar banget gitu guys. Maka sang Habib kan nggak mungkin diam saja, ya kan? Tentu dia harus membela martabat dan harga dirinya gitu di tengah pembelakuan aturan yang masuk akal ini gitu. Nah, lalu terjadilah insiden ini dan faktanya setelah itu si oknum ini datang ke rumah Habib untuk minta maaf dan akhirnya damai. Jadi ingat ya, yang salah minta maaf dan yang salah waktu itu adalah oknum ini. Jadi Habib ini nggak salah sama sekali. Jadi sekali lagi jangan diputarbalikkan fakta ini. Bagi Anda nggak tahu kronologinya, ya seperti itulah yang saya sampaikan. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Sebabnya itu kenapa kok aturan itu melarang Habib yang isinya tuh keluarga dia di mobil tuh guys gitu, bukan orang lain. Kecuali kalau di mobil tuh isinya teman-teman dia yang nggak serumah gitu kan, itu oke. Jadi harus tengok dulu kasusnya, jangan tentang semua di mobil itu rame-rame lalu ditindak. Enggak, lihat dulu isi mobil itu siapa, apakah dia dengan keluarganya, apakah dia dengan teman-temannya atau dengan orang nggak tidak dia kenal gitu. Padahal kalau logikanya kalau memang itu salah, ya di rumahnya sekalian gitu. Di rumahnya langsung ditindak gitu kan. Nggak boleh tinggal serumah gitu. Pisah-pisah itu kan nggak begitu logikanya guys. Jadi sekali lagi jangan sampai tertipu, jangan sampai gagal salah paham ya. Makanya saya terangkan di sini. Jadi memang ada orang-orang yang ya hanya melihat luarnya gitu. Dia menyampaikan begini tapi tidak menjelaskan seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya lakukan tadi. Jelaskan detailnya, ada sebab dan akibatnya gitu guys. Dan yang terbukti salah memang oknum ini karena dia datang ke rumah Habib dan minta maaf dan Habib memaafkan gitu. Dan ini Habib ini mulia gitu guys, dia mulia gitu, dia memaafkan oknum itu ya. Padahal dia tuh sempat ditendang loh, ini yang melakukan tindakan arogan itu kan ya satu PP ini dia mengintimidasi, meneror gitu kan, sampai mau neror ke mobilnya ya kan, mengganggu keluarganya gitu. Bahkan Habib sempat ditendang juga gitu kan. Nah, ini kurang ajar. Jadi yang nggak punya, jadi bukan Habib yang salah ya, yang salah oknum ini. Dia telah berlaku tidak hormat dan tidak menghargai seorang Habib, cucu kandung Nabi gitu guys. Meskipun peristiwa di atas bisa diselesaikan secara damai, namun tetap perlu kiranya peristiwa tersebut dijadikan sebagai pelajaran bagi kita untuk hari-hari. Nah, tadi judulnya kan Habib dilaporkan kan, faktanya bukan dilaporkan, faktanya justru oknum itu minta maaf karena dia yang salah guys ya. Dia telah
berlaku arogan, intoleran kepada dan tidak punya hormat kepada seorang Habib gitu. Jadi sekali lagi dalam kasus ini Habib ini nggak salah sama sekali, yang salah adalah oknum tadi guys ya. Agar ini perlu diketahui oleh Khayalak gitu, dia sampai anda tertipu oleh oleh statement dari orang-orang yang memusuhi Habib tertentu ya. Apalagi Habib Umar ini juga satu lagi nanti itu dia kan singgung nih Habib Rizik juga nih ya, karena Habib Rizik juga Habib juga, nanti mungkin dia akan singgung juga mengenai Habib Bahar Bin Smith karena kan Habib juga itu guys. Di mana bisa saja peristiwa yang serupa mungkin akan terjadi. Pada saat ini, di mana himbauan dari pemerintah untuk tidak memasang foto Jokowi dalam baliho-baliho 17 Agustusan di hadapan kita, tiba-tiba dihadirkan baliho-baliho besar yang terpampang di jalan-jalan utama yang mengglorifikasi Habib tertentu. Nah, lalu salahnya apa? Jadi gini, ini saya terangkan lagi ya, dengan saya gagal paham lagi ya. Kenapa ada spanduk yang ini kan Habib Rizik Syihab kan? Kenapa? Karena sebelumnya ada lagi peristiwa. Nah, ini nggak disampaikan sama Syafiq Hasyim ini ya. Dia selalu memutarbalikkan fakta, dia tidak menyampaikan semuanya, tidak jujur dalam menyampaikan sesuatu. Sebelumnya ada kejadian pembakaran foto dari Habib Rizik Syihab ya, oleh musuh-musuh Islam gitu kan. Jadi mereka ini ya ada satu ormas sudah pimpinan ketua panitia itu sudah digrebek. Jadi mengakui memang kami salah waktu itu membakar foto itu. Yang membakar bukan kami, tapi salah satu kelompok dari simpatisan kami. Dan kami tidak bisa kami tidak tahu itu kata dia. Dia ngaku nggak tahu guys. Padahal itu berada di bawah koordinasi dia gitu. Itu sudah digrebek, istilahnya sudah digrebek dengan baik ya, dengan cara yang baik gitu, dengan cara persuasif, bukan dengan cara yang seperti kemarin waktu kiai itu dibentak-bentak itu bukan. Ini dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sopan. Apalagi mereka bukan kiai kan, mereka hanya itu salah satu kelompok non muslim tak Islam juga guys, tapi mereka bukan ulama gitu. Nah, itu dengan baik-baik dengan cara persuasif gitu. Jadi memang ada peristiwa pembakaran foto Habib Rizik Syihab dan itu pun tidak terbakar gitu. Nah, umat marah. Habib kami yang kami cintai dibakar fotonya. Ini penghinaan, kurang ajar. Ini mereka langsung marah dan bereaksi. Karena menunjukkan pembelaan mereka pada Habib, cucu kandung Nabi, mereka memasang foto baliho Habib Rizik di mana-mana. Ya, sebagai bentuk kecintaan mereka, pembelaan mereka, di ibaratnya gini. Padam 1 tumbuh 1000, itu pepatah yang kita sudah kenal. Jadi sekali Anda bakar foto Habib yang kita cintai, kita akan pasang ribuan atau jutaan malah. Nah, itu bentuk pembelaan, bentuk kasih sayang, bentuk bentuk ketidaksukaan kita, ketidakridoan kita, ketidakikhlasan kita ketika melihat foto Habib kita dibakar, ya kan? Nah, itu bentuk kecintaan kita pada cucu kandung Nabi gitu, ya. Dan ini sangat keren guys, sangat keren. Sehingga orang-orang akan berpikir ulang nanti untuk membakar foto Habib. Karena kalau begitu mereka bakar, akan dipasang ribuan jutaan di seluruh Indonesia gitu. Jadi mereka bakar 1, kita pasang 1000, bahkan jutaan gitu, ya kan? Nah, sehingga mereka akan kapok gitu, ya kan? Mereka akan kapok gitu untuk membakarnya. Karena mereka akan tahu akan banyak umat yang membela beliau, ya. Karena beliau merupakan imam besar umat Islam Indonesia. Sehingga jadi pecinta beliau ini dari Aceh sampai Papua gitu. Ya Habib Rizik Syihab ini gitu. Jadi mengenai foto presiden ya, itu kan kewenangan presiden, dia mau masang foto apa tidak gitu. Dan ini menurut saya aneh ya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak pernah terjadi gitu. Nggak pernah terjadi foto presiden dari pasang gitu. Baru kali ini terjadi. Ini aneh bagi saya. Tapi itu tetap nggak ada hubungan sama pemasangan spanduk ini. Jadi pemasangan itu adalah hak setiap orang, hak tiap rakyat. Toh mereka memasang ini kan pakai uang mereka sendiri, ya kan? Rakyat memasang spanduk foto Habib Rizik Syihab ini dengan uangnya sendiri. Kalau pemerintah memasang foto presiden itu dengan uang rakyat. Jadi rakyat ini lebih berhak untuk memasang spanduk baliho dibanding pemerintah memasang spanduk baliho. Karena pemerintah memakai uang rakyat, bukan uang mereka sendiri. Tapi kok rakyat jelas pakai uang mereka sendiri. Jadi nggak ada hak untuk melarang rakyat memasang spanduk baliho yang mereka sukai. Apalagi ada sebabnya gitu. Karena mereka marah lihat foto Habibnya, ya cucu kandung Nabi, ya yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dibakar oleh kelompok musuh-musuh Islam gitu guys. Nah, ini sekali lagi
Ya, saya sampaikan kronologis lengkap ini agar Anda tidak gagal paham gitu. Sehingga Anda tidak tertipu dengan konten yang dibuat oleh Syafiq Hasyim ini, guys. Bunyi tulisan baliho bermacam-macam, dari ucapan Dirgahayu RI sampai perang bersama melawan Neo PKI. Perang bersama NKRI. Nah itu bagus. Kan kita bukan perang melawan orang-orang yang cinta NKRI, cinta Pancasila, tidak. Tapi yang Neo PKI. Apa yang salah di situ coba, Pak Syafiq Hasyim? Apa sebab salah, guys? Kita perang melawan Neo PKI. Apalagi indikasi bangkitnya memang jelas. Ada mereka memakai, banyak Anda lihat video-video foto-fotonya, mereka terciduk memakai pakaian atau logo-logo yang melambang Palu Arit. Pan itu jelas dilarang di TAP MPR dan undang-undang kita, ya. Bukan hanya pemakaian atribut logo, tapi juga ideologinya juga dilarang gitu, guys. Ya. Jadi nggak ada yang salah dengan perang bersama melawan Neo PKI, nggak ada salah. Itu mengingatkan kita kalau kita sepanjang masa, ya, sampai kiamat kita akan perang terus melawan PKI, walaupun bentuk-bentuk di mereka yang baru, karena mereka ini kan adalah gerakan bawah tanah yang sangat licik, ya kan? Mereka akan memakai cara apapun untuk melakukan kudeta, untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan penguasaan secara tidak beradab, tidak berakhlak, guys. Maka kita bagus malah perang melawan Neo PKI. Yang salah justru perang melawan Islam atau perang melawan khilafah, itu salah, ya. Kalau Anda memerangi khilafah, kalau Anda memerangi HTI, berarti Anda memerangi Rasulullah, ya. Karena Rasulullah dia menyampaikan nanti kelak akan berdiri kekhalifahan di bawah pimpinan Imam Mahdi bersama dengan bantuan Nabi Isa. Itu kan pasti akan terjadi. Nabi tidak mungkin bohong. Jadi kalau Anda memusuhi khilafah, memusuhi HTI yang berjuang untuk menegakkan khilafah, ya, mendakwakan khilafah. Karena khilafah itu bukan tegak oleh HTI, tapi oleh Imam Mahdi, ya, cucu kandung keturunan Rasulullah SAW. Ini sekali lagi ya, ini malah bagus perang lawan PKI. Kenapa Anda Anda bully gitu, ya kan? Kenapa Anda seakan-akan ini tidak bagus gitu? Ini bagus sekali malah. Kalau perlu ini dipasang mana-mana, perang bersama Neo PKI gitu. Karena kita memang harus perang lawan mereka gitu. Karena mereka nggak bisa didiamkan, nggak bisa dibiarkan. Karena mereka kerjanya selalu merusak, hendak berubah ideologi Pancasila. Apalagi mantu waktu ada kejadian ya, Pancasila berusaha diubah melalui undang-undang HIP. Jadi Ekasila atau Sila. Itu bukti dari bangkitnya PKI. Mereka hendak mengubah Pancasila menjadi Ekasila ataupun Tisila gitu. Hanya PKI yang berusaha mengubah Pancasila, di mana mereka teriak, ya, ada mereka Pancasila, mereka NKRI. Faktanya mereka jadi hendak merubah Pancasila jadi Tisila dan Kasila. Apakah layak mereka disebut sebagai aku Pancasila? Enggak, mereka tidak Pancasilais, tapi mereka menuduh orang lain yang tidak Pancasilais, guys. Saya tidak tahu persis apa dibalik semua peristiwa ini. Ya, nggak tahu persis, makanya belajar, Pak. Ya, makanya belajar. Ya, makanya saya sampaikan sini biar Anda tahu gitu. Jadi Anda tahu persis apa dibalik semua peristiwa ini gitu. Sehingga Anda tuh paham di sini. Ya kan? Ada sesuatu yang terjadi sehingga terjadilah hal itu. Namun yang dijadikan tokoh utama tetap seorang Habib. Saya ingin katakan bahwa seolah-olah seorang Habib ini bisa melakukan apa saja. Salah. Buktinya Habib Umar itu dipersekusi di mobilnya itu kan, diperlakukan tidak senonoh, dengan biadab, ditendang gitu kan, bahkan keluarganya di mobil mau diganggu, meskipun sang orang minta maaf gitu kan. Habib Siap diperlakukan difitnah, beliau melakukan kejahatan kriminal padahal tidak terbukti, kasus semua di SP3 kan, kasus-kasusnya gitu kan, tidak terbukti. Bahkan sampai sekarang pun beliau masih difitnah terus, dibully, bahkan beliau tidak bisa pulang ke negara ini. Mereka dicekal, Habib Rizik dicekal, Habib Rizik nggak bisa pulang gitu, ya, nyawanya terancam gitu. Jadi sekali lagi dia tidak bisa melakukan apa saja gitu. Maka kita sebagai umat membela beliau gitu, karena kalau beliau bisa melakukan apa saja, kita sebagai umat nggak perlu beliau gitu, karena beliau bisa melakukan itu. Tapi faktanya beliau tidak. Beliau tetap manusia biasa yang tentu punya keterbatasan, yang tentu akan menjadi target dari musuh-musuh Islam untuk membulinya, untuk memfitnahnya, untuk menurunkan wibawanya, untuk menjatuhkan namanya gitu. Makanya kita selalu berada di belakang habaib, ya, dan para ulama tentunya. Saja melakukan tindakan kebal hukum. Tidak kebal hukum, tidak kebal hukum, ya. Habib Rizik Syihab ada lihat itu, dia mengikuti hukum dengan
dengan baik gitu. Bahkan sampai kasus hukumnya di SP3 kan gitu guys ya. Dia tidak kebal hukum gitu loh. Habib Bahar Smith coba di penjara itu. Apanya kebal hukum? Habib Umar itu memang nggak salah ya. Ya bukti-bukti yang minta maaf itu adalah undang PP-nya gitu. Habib Umar itu nggak salah karena di keluarga itu isinya keluarga dia, bukan teman-teman dia atau orang yang tidak serumah yang tidak dia kenal gitu guys. Jadi sekali lagi jangan tertipu ya oleh Syafiq Hasyim ini gitu. Jadi jadi mereka ini tidak kebal hukum gitu. Kalau mereka masalah ya mereka diproses. Habib Rizik kan disangkakan salah, faktanya tidak. Dan beliau kan diproses dan terbukti itu hanya kriminalisasi. Karena tidak terbukti sama sekali beliau melakukan kejahatan apapun guys. Bisa menjadi apa saja, menolak himbauan ulil amri juga bisa. Ulil amri yang bagaimana dulu? Ya. Ulil amri yang bagaimana dulu? Kalau ulil amri ya itu sudah bertentangan dengan Quran dan hadis dengan syariat, ya itu tidak boleh diikuti, haram untuk diikuti, ya selama mereka kalau mereka sesuai dengan Quran hadis itu wajib diikuti. Jadi jangan ini ya, jangan salah ya. Kalau mereka sesuai dengan Quran hadis kita wajib ikuti. Tapi kalau mereka berlawanan dengan Quran hadis kita wajib untuk tidak mengikutinya gitu. Jadi jangan salah dalam melihat kasus ini gitu. Dan kita manusia awam diminta untuk menghormatinya tanpa catatan. Peristiwa, Ingat, kita yang meminta kita untuk menghormati para habib ini bukan juga para ulama, bukan hanya para ulama, tapi juga Nabi sendiri ya. Mereka yang mencintai keturunanku ya sama dengan mencintaiku gitu. Ini perintah Nabi sendiri gitu yang wajib kita kita ikuti. Ini ulama tuh menyampaikan apa yang disampaikan Nabi sebelumnya guys. Ini sekali lagi guys ya, karena Nabi lah nyuruh kita untuk mencintai dan membela keturunannya gitu, maka kita lakukan itu. kontroversial dan kurang elok yang melibatkan oknum habib atau habaib tidak hanya terjadi pada saat ini, namun sudah sering dan nampaknya akan selalu terjadi pada masa-masa yang akan datang. Sisi lain dari peristiwa di atas adalah mereka ternyata juga manusia yang kerap kali berbuat salah. Hal ini bukan untuk mengeneralisir, karena banyak habib atau habaib yang memberikan keteladanan dan contoh yang sangat baik dalam berkehidupan di masyarakat. Namun juga banyak habib dan habaib yang memiliki kelakuan tidak demikian halnya. Dan sayangnya jadi terbalik. Habaib yang melakukan kesalahan malah dipuji oleh Syafiq Hasyim dan kelompoknya. Habib yang melakukan hal yang benar, menegakkan hal ma'ruf dari mungkar, malah dibully dan difitnah guys. Di situ letak salahnya di situ. Ya. Jadi kelompok Syafiq Hasyim ini selalu membuli habib yang benar gitu. Jadi Anda lihat ya, siapa habib yang mereka bully seperti Habib Umar Al-Syekh kemarin, Habib Syihab, Habib Bahar Smith, itu habib yang benar ya. Habib yang benar. Mereka tidak melakukan kesalahan, tapi dituduh melakukan kesalahan. Ya, tapi habib yang mereka bela itu sebenarnya itulah habib yang salah sebenarnya. Masalahnya di kalangan masyarakat kita masih ada anggapan jika apapun yang dilakukan oleh seorang habib kudu Enggak juga. Mereka kita melihat objektif kok melihat kasus-kasusnya gitu kan. Kayak tadi itu sudah sampaikan yang dinilai dia salah, Habib Umar itu sebenarnya nggak salah karena dia tidak melihat secara luas, secara objektif. Orang-orang Syafiq Hasyim ini nggak gitu. Kalau kita melihat secara objektif, maka kita bisa lihat ini Habib salah apa tidak gitu. Kayak juga posisi Habib Umar, Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith. Habib Bahar Smith ini guys, by the way, ngomong-ngomong, dia nih kenapa melakukan pemukulan kepada anak kecil, dan itu pemukulannya bukan sekedarnya gitu. Dia nggak melakukan sampai bonyok atau sampai masuk rumah sakit. Enggak, hanya semacam kayak Anda pernah lihat TNI enggak? Bagaimana TNI itu menghukum anggotanya kalau buat salah? Itu untuk agar disiplin gitu. Nah, sama yang dilakukan Habib Syihab, Habib Bahar Smith. Jadi waktu itu para pemuda ini ya, yang bandel ini, yang nakal ini, mereka menggunakan nama beliau untuk menipu. Ya kan? Mereka menggunakan nama beliau, mengaku sebagai Habib Bahar Smith, dan mereka menipu. Saya lupa di daerah mana tuh, tadi dari Bali, dari mana. Mereka menyatakan kalau mereka Habib Bahar Smith. Lalu mereka melakukan penipuan dengan meminta uang dan segala macamnya. Dan Habib tentu marah kali ini, ya kan? Karena ini menghinakan Habib.
Jadi nama Habib kan dicoreng gitu, nama baik Habib dicoreng. Makanya Habib memberi pelajaran kepada mereka, memberi pelajaran disiplin dengan cara TNI ya kan. Nah itu di situ, jadi sebenarnya ada rentetan peristiwa sebelumnya gitu. Nah kalau menurut kita nih Habib nih nggak salah ya, karena dia itu sebagai bentuk dari hukuman, bentuk daripada tindakan agar untuk anak-anak ini jera, remaja ini jera ya, bukan anak ya, ada remaja juga itu jera dan mereka tidak mengulangi perbuatannya, karena ini sudah membuat nama baik Habib jadi rusak gitu kan. Nah jadi nama baik Habibnya yang selalu dirusak di negeri ini guys, oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan para habaib dan tidak suka dengan keturunan Nabi ya tentunya, apalagi mereka juga memusuhi Islam juga gitu. Percaya sebagai hal yang benar adanya. Ada yang mengatakan terima saja perkataan dan perbuatan mereka karena pasti selalu ada iktibar dan hikmah yang baik di balik itu semua. Ya tentu ini juga lihat juga objektifnya juga ya, jadi kita tentu nggak menerima mentah-mentah ya, jadi kita lihat track recordnya ya, kayak Audi Siap itu sudah tunjuk track recordnya bagaimana beliau ini selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, juga dengan Habib Smith gitu kan, itu track record sudah jelas itu. Makanya kita lihat itu dan apa yang kita ketahui kan, beliau juga bukan sonyong-sonyong menyatakan ini, tapi beliau menjelaskan kenapa kita harus begini, kenapa kita harus begitu. Beliau jelaskan dan kita lihat dengan ilmu itu benar, maka kita ikuti. Kalau beliau sampaikan nggak benar, tidak akan kita ikuti. Tapi faktanya yang mereka sampaikan selalu benar, makanya selalu kita ikuti gitu. Kata kelompok ini, mata lahir kita tidak bisa menjangkau makna di balik perkataan dan perbuatan mereka. Habib dan habaib sudah terlanjur dianggap sebagai manusia maksum. Salah ya, kita tidak pernah menganggap Habib itu manusia maksum. Habib juga manusia yang punya salah. Yang maksum cuma Nabi gitu guys. Maka kita harus objektif, dan kita cukup objektif bukan hal itu. Justru Syafiq Hasyim nggak objektif. Jadi dia melihat itu ya, dia mengatakan Habib Bismillah salah, Habib Rizik Syihab salah, Habib Abdul Sikap salah. Apa tidak faktanya guys? Ya, mereka tidak salah gitu. Jadi justru kita objektif kok. Kalau memang Habib itu salah, kayak contoh kemarin waktu ada persekusi Habib yang di Solo, itu memang dia terindikasi Syiah, dan itu tidak bisa dibenarkan. Habib pun kalau dia terindikasi dengan Syiah itu jelas salah gitu. Atau misalnya Habib yang istrinya itu tidak memakai tutup aurat, hijab, itu jelas istrinya salah itu. Kita nggak bisa benarkan itu. Karena semua ulama sepakat tutup aurat itu wajib ya. Cuman berbeda pandangan dalam hal cadar. Ada yang mengatakan cadarnya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau khusus tutup aurat itu jelas wajib. Nah, kalau ada istri Habib yang tidak memakai tutup aurat, tidak memakai hijab, itu jelas salah itu. Dan Habibnya pun tentu itu salah istrinya. Tapi kembali ke salah Habibnya, kenapa Habib ikut-ikutan? Karena dia tidak berhasil mendidik istrinya. Tapi sekali lagi guys ya, kalau Habibnya itu udah nyampaikan ke istrinya, udah memperingati dan nasihati, kalau istri juga nggak mau, bukan salah Habib itu lagi gitu. Ya maka itu harus lihat dengan objektif. Misalnya ada kasus ya, Habib itu istrinya tidak memakai hijab. Nah itu perlu kita telusuri. Jangan langsung salahkan Habibnya. Kita harus objektif. Yang pasti salah itu istrinya. Itu pasti salah kalau tidak memakai hijab. Kedua, apakah sang Habib itu sudah menasihati atau memperingati istrinya? Kalau sudah, berarti Habib nggak salah. Istrinya tetap salah. Tapi kalau Habib itu tidak pernah memperingati menasihati istrinya, berarti Habibnya juga ikut salah gitu guys. Nah kita objektif akan hal ini gitu. Terlindung dari segala hal, termasuk terlindung dari dosa sosial dan dosa politik. Di sini saya ingin menguraikan siapa sebenarnya yang disebut sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Rasulullah dan para ulama terdahulu memandang kedudukan mereka. Secara umum, pengertian keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang memiliki garis darah dengan Rasulullah. Ada dua jalur keturunan Rasulullah. Pertama, melalui jalur Hasan bin Ali. Dalam literatur sejarah keislaman kita, biasanya mereka ini disebut sebagai kelompok Alawiyin. Robitoh Alawiyah Indonesia misalnya mencatat ada sekitar 151 marga keturunan Nabi yang masih hidup di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Kedua, melalui jalur Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang
ujungnya sampai kepada Husain bin Ali. Jalur kedua ini terkenal dengan sebutan Pahlawi atau Bani Alawi. Semua Pahlawi adalah Alawiyin karena semuanya akan berujung pada Sayyidina Ali. Namun tidak semua Pahlawi adalah Alawiyin. Mereka ini berdiaspora ke seluruh dunia dan predikat sebagai keturunan Rasulullah menyebabkan mereka mendapatkan penghormatan dan juga keistimewaan di sebagian besar masyarakat Muslim di dunia, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia. Penghormatan dan pengistimewaan inilah yang terkadang menyebabkan mereka menjadi extra human. Mereka merasa berbeda dengan kebanyakan masyarakat Nah, ini perlu dilihat ya. Maksudnya ini bukan membuat mereka jadi jumawa, bukan mereka membuat jadi arogan. Tidak, mereka justru karena mereka merasa sebagai keturunan Rasulullah kandung, itu mereka merasa mereka punya tanggung jawab lebih untuk membela Islam, untuk membela umat. Karena mereka bukan hanya penerus para nabi dalam hal ulama, karena mereka langsung cucu kandungnya gitu guys, keturunannya. Jadi mereka lebih bertanggung jawab daripada ulama. Kalau ulama sudah dikasih tanggung jawab sebagai penerus para nabi, apalagi sebagai keturunannya gitu. Kan? Misal saya punya ayah nih, ayah saya itu sedang berjuang untuk apa? Saya bertanggung jawab untuk melanjutkannya gitu guys. Perjuangan ayah saya adalah perjuangan saya juga gitu. Ini sekali lagi guys ya, mereka dengan sebagai cucu kandung keturunan nabi, mereka merasa punya tanggung jawab lebih untuk melanjutkan apa yang telah nabi wasiatkan kepada kita semua gitu. Keseluruhan. Sebagai keturunan Rasulullah memang ada jejak darah dalam diri mereka. Namun sebagai manusia biasa, mereka juga memiliki jejak sosial, politik, budaya yang sama dengan jejak-jejak manusia yang lainnya. Mereka tetap bisa berbuat salah dan mereka tetap bisa mengalami kekurangan. Bagaimana sebenarnya pandangan para ulama terdahulu terhadap mereka ini? Dalam bahasa hadis, keturunan Rasulullah diistilahkan dengan Ahlul Bait atau orang dalam Rasulullah atau anggota rumah tangga Rasulullah. Banyak hadis yang menceritakan kecintaan Rasulullah pada anggota keluarga beliau. Misalnya, cintailah Allah karena apa yang Allah berikan pada kalian semua atas nikmatnya, dan cintailah aku Muhammad karena cinta kepada Allah, dan cintailah ahli keluargaku karena mencintaiku. Maksudnya mencintai Muhammad. Banyak hadis yang isinya senada dengan hadis di atas. Banyak hadis di atas mengungkap secara terbatas siapa yang berhak dianggap sebagai anggota Ahlul Bait. Misalnya Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Mencintai anggota keluarga Nabi adalah hal yang bisa dimaklumi bagi masyarakat Muslim. Pandangan ulama-ulama terdahulu terhadap keturunan Rasulullah juga demikian halnya. Mereka sangat menghormati keturunan Rasulullah. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai kiblat pemikiran kalangan Salafi juga mengekspresikan kecintaannya pada Ahlul Bait. Ibnu Taimiyah menganjurkan untuk membacakan salawat pada keluarga Rasulullah. Namun kecintaan pada keturunan Nabi tetap juga harus didasarkan kepada kualitas kemanusiaan yang menempel pada keturunan Rasulullah di atas. Suatu saat Ibnu Taimiyah mengatakan, jika siapa saja yang menyerukan ketaatan kepada Ali radhiyallahu an sebagai pemimpin yang sah, maka mereka itulah menyerukan jalan menuju surga, dan siapa saja yang menyerukan peperangan atas Ali, maka mereka sama dengan menyerukan ke jalan neraka. Di sini kecintaan Ibnu Taimiyah kepada Ali lekat dengan posisi Ali yang harus dibela sebagai pemimpin yang sah pada saat itu. Bagaimana dengan para habib atau para habaib atau para sayyid? Sekali lagi ya, Ali bukan hanya sebagai pemimpin yang sah, tapi dia juga merupakan cucu kandung Nabi. Jadi sekali lagi ya guys ya, jangan mengambil dalil ini untuk menyamakan dengan semua pemimpin. Enggak, pemimpinnya bagaimana dulu?
Kalau pemimpinnya tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, ya kita tidak wajib akan kita wajib untuk menolaknya gitu, untuk tidak mengikutinya gitu. Contoh misalnya kayak apa pemimpin Mesir ya yang melakukan kudeta militer pada pemimpin yang sah Ikhwanul Muslimin Muhammad Mursi gitu. Itu nggak boleh kita ikuti. Atau Bashar al-Assad yang membantai rakyatnya itu tidak boleh kita ikuti. Siapa lagi? Eh, Donald Trump, bagaimana dia apa melarang Muslim ke negara dia dan melakukan apa eh, apa apa namanya ini melakukan banyak apa namanya nih ketidakadilan kepada kaum Muslim itu tidak boleh kita ikuti dalam hal segitunya gitu. Kim Jong Un itu apa yang anda ikuti Kim Jong Un kan tidak gitu. Jadi pemimpin yang satu yang bagaimana dulu gitu. Jadi bukan semua pemimpin, apalagi dibandingkan dengan Ali gitu. Ini jelas salah kaprah. Pemimpin kita itu jauh sekali dibandingkan dengan Ali dari segi pengetahuan, akhlak dan segala macamnya. Jadi sekali lagi yang menyamakan pemimpin yang sah dengan saat ini dengan Ali itu salah besar. Kecuali mungkin kayak Erdogan. Oke, Erdogan itu walaupun masih jauh tapi masih mendekati lah sedikit. Kalau Erdogan masih ada lah benarnya. Kayak pemimpin seperti Erdogan, siapa lagi? Raja Salman, siapa lagi Raja Brunei itu bisa lah kita ambil contoh. Tapi kalau pemimpin yang lain ya saya contoh dan anda juga tahu maksud saya siapa pemimpin yang mana lagi ya selain Kim Jong Un, Donald Trump, Bashar al-Assad anda tahu pasti tahu maksud saya gitu ya kan lagi anda ada yang berjuang sama saya pasti tahu maksud saya perlu sampaikan di sini yang tidak ya yang nggak semua kita wajib ikuti guys ya ada yang menyimpang di Quran hadis itu tidak boleh kita ikuti bahkan wajib kita tidak ikuti gitu yang dengan hubungan darahnya pada Rasulullah jika melakukan tindakan sosial yang merugikan pihak lain. Sebagai keturunan Rasulullah itu mungkin adalah fakta biologis. Ya, contohnya yang keturunan Rasulullah yang merugikan pihak lain itu adalah dengan mereka tuh menganut Syiah dan mengajarkan tentang Syiah dan mendakwakan Syiah. Itulah merugikan pihak lain, terutama Islam, di mana mereka akan menjadi sesat karenanya. Ya kan? Tapi banyak habib-habib yang berjuang membela amar ma'ruf nahi munkar, mereka memerangi maksiat, mereka mereka menasihati pemerintah yang zalim gitu. Nah, itu bagus gitu. Ke fakta sejarah, namun dalam berinteraksi dengan orang lain sesama manusia adalah fakta kemanusiaan yang juga harus kita perhatikan. Menjadi keturunan Rasulullah tidak berarti segala sifat dan atribut kemanusiaan akan lepas dari mereka. Itu sama sekali tidak benar. Perbuatan yang melenceng, melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama menyakiti. Iya, kesepakatan bersama ini kesepakatan yang bagaimana dulu gitu. Karena nggak semuanya juga bersama keseluruhan. Ada yang bersama dengan sekelompok orang gitu. Nah, kalau pertemuan bersama itu tidak menyimpang dengan Quran hadis, kita ikuti. Tapi kalau kesepakatan bersama yang menyimpang dengan Quran hadis itu kan tidak kita ikuti. Contoh kemarin kesepakatan untuk melemahkan KPK, itu kita tidak boleh ikuti. Gimana KPK mau dilemahkan gitu kan? Saya tolak itu. Saya termasuk orang menolak itu. Karena itu bukan kesepakatan yang yang menguatkan KPK, malah akan melemahkan KPK. Dan dalam Islam itu kita harus memerangi korupsi. Jadi kalau KPK dilemahkan sebagai garda terdepan korupsi, kita wajib tidak ikuti yang kesepakatan yang membuat KPK lemah. Atau misalnya kemarin kayak RUU HIP kalau itu disahkan kita wajib tidak kita ikuti, bahkan kita wajib menolaknya. Nah, itulah dilakukan oleh kelompok kami kemarin deklarasi. Karena itu mengubah Pancasila guys, dasar negara menjadi Pancasila gitu. Jadi nggak semua kesepakatan bersama itu yang harus kita ikuti, yang wajib kita ikuti. Kalau menyimpang dengan Quran hadis gitu, ya kita wajib untuk tidak mengikutinya dan wajib untuk menolaknya dan bahkan wajib untuk melakukan kritik dan demo atau nasihat kepadanya gitu guys. Orang lain dan sebagainya adalah dosa dan dosa ini akan mengena bagi Nah, ini lagi. Nah, ini kalau Anda baca ini ya, orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat hendaknya berkata yang baik atau jika tidak bisa lebih baik diam. Ini hadis dari Bukhari. Orang yang disebut muslim adalah orang yang menjaga tangannya, lisannya dari menyakiti muslim lain. Nah, ini guys ya. Ini jangan kira ini hadis itu berdiri sendiri. Ini kan semuanya hadis sahih emang. Tapi ada hadis lain. Jadi lihat hadis itu ya, ilmu hadis itu bukan hanya melihat ambil secomot sepotong langsung terapkan, tidak. Anda tahu ada hadis lain yang berbunyi jika Anda melihat kemungkaran di permata Anda, ya Anda hendaknya mengubah dengan tangan atau kekuasaan.
Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu, dalam hati tidak menyukainya. Jadi jelas ada perintah untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Dengan tangan atau kekuasaan, kalau nggak mampu ya dengan lisan, berarti kan lisan tuh. Jadi berkata yang baik itu bukan hanya kita sopan santun, tapi juga kita harus tegas dan keras pada maksiat, pada orang-orang yang melakukan kesalahan, untuk mengingatkan mereka, untuk menasihati mereka, jadi kita nggak semuanya kita diam aja. Ada orang buat kemungkaran kita diam gitu, enggak. Kita harus ngomong ya, kalau perlu kita keras-keras, tegas-tegas. Hei kamu, kenapa kamu melakukan itu gitu kan? Nasihati, ini nggak benar, itu salah gitu. Bahkan perlu kayak yang dilakukan kemarin Satpol PP ya, beberapa pemerintah daerah itu tuh merazia tempat maksiat itu bagus sekali. Itu mereka menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Bahkan mereka melakukan tindakan tegas gitu pada pelaku maksiat di lapangan. Dan itu tentu bukan bertentangan dengan di sini, tapi ini maksudnya ya, kalau kita tuh sebagai muslim yang baik, kita memang harus jaga lisan, ya, harus jaga ucapan. Tapi itu kalau misalnya itu kepada hal-hal yang sudah baik di depan kita. Tapi kalau ada kemungkaran, kita wajib bukan hanya pakai lisan guys, tapi kita harus pakai tangan atau kekuasaan untuk mengubahnya. Kalau Anda diam, ya, menjaga lisan, pas saat itu terjadi, pas ada kemungkaran depan Anda, ada maksiat, ada keburukan, ada ketidakadilan, ya, itu Anda sama dengan iman Anda yang paling lemah. Kalau ada diam dalam hati. Justru kalau semakin Anda bersuara, ya, semakin Anda apalagi Anda menggunakan tangan atau kekuasaan Anda, itu iman Anda paling kuat. Jadi sekali lagi ya, jangan lihat ambil hadis sepotong-sepotong gitu, nyamuk habis sepotong lalu Anda sampaikan tanpa Anda mengerti kalau ilmu hadis itu nggak seperti itu. Kita harus melihat hadis-hadis lain juga gitu. Ya, jadi sekali lagi guys ya, ilmu hadis itu bukan ambil sepotong lalu cuma sepotong lalu Anda sampaikan lalu Anda katakan seakan-akan orang yang berjuang untuk menegakkan nahi munkar salah. Enggak, mereka masalahkan hadis yang lain. Yaitu apabila ada kemungkaran depan Anda wajib mengubahnya dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu juga dengan dengan diam tapi tidak menyukainya, dan itu adalah selama-lama iman gitu guys. Semua saja yang melakukannya, termasuk pada diri habaib dan juga pada diri habib atau sayyid. Sebagai catatan, meyakini begitu saja akan fakta biologis keturunan darah dari Rasulullah pada seorang habib sebagai jaminan kualitas perilaku dan tindakan baik dari para habib dan sayyid adalah hal yang kurang tepat. Mereka adalah manusia yang berkembang dan berinteraksi dengan pihak lain. Patokannya, jika para habib dan habaib atau sayyid ini melanggar hukum agama dan juga hukum kemanusiaan, maka mereka harus diberi sanksi keagamaan dan juga sanksi kemanusiaan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman jangan lupa juga pelakuannya jangan samakan dengan manusia lain gitu. Karena mereka terus terang punya posisi yang mulia gitu. Ini sama, mereka tuh lebih tinggi daripada para ulama sekalipun gitu. Nah, jadi bagaimana Anda melakukan ulama yang salah, begitu juga Anda memperlakukan habib yang salah gitu. Jadi sekali lagi guys ya, kita sama kayak misalnya gini, ada anak kecil yang salah dengan orang yang lebih tua salah, pelakuan harus beda pelakuannya. Kita tetap harus, apalagi itu orang tua Anda kan, apalagi ini cucu kandung Nabi, apalagi ini ulama yang sudah sepuh gitu. Kayak kemarin tuh dipersekusi dengan cara yang biadab gitu kan, tidak berakhlak, menunjuk gitu dan mengintimidasi, meneror, itu nggak boleh. Kita harus tetap menghargai mereka sebagai keturunan Nabi, sebagai ulama, sebagai kiai, orang tua kita, lebih tua gitu. Adab itu nggak boleh hilang ya. Jadi adab tetap dipakai, etika tetap dilaksanakan. Oke, jadi keputusnya. Jadi jangan samakan antara habib, ulama dengan atau kiai, apalagi dia sepuh, dengan orang-orang biasa seperti kita guys. Harus beda pelakuannya, meskipun mereka salah. Harus ada tetap adab, etika dalam memperlakukan mereka gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.